Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyudi Bahtiar. NIM 200203110006. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS Ulumul Hadis yang materinya sudah disampaikan oleh dosen. Yang pertama, ragam hadis berdasarkan sumber atau penisbatannya. Hadis Qudsi adalah hadis yang secara makna datang dari Allah, sementara redaksinya dari Rasulullah SAW. Kemudian hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang khusus disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, atau takrir beliau, baik yang menyandarkannya sahabat, tabi'in, atau yang lain, baik sanad hadis itu bersambung atau terputus. Kemudian hadis mauquf. Menurut istilah, hadis ini adalah perkataan atau perbuatan atau takrir yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang bersambung sanadnya kepada Nabi ataupun tidak bersambung. Hadis maqtu. Menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in atau orang yang di bawahnya, baik bersambung sanadnya atau tidak bersambung. Kemudian ragam hadis berdasarkan kuantitas perawi. Yang pertama, hadis mutawatir. Menurut bahasa, hadis mutawatir adalah berturut-turut. Sedangkan menurut istilah, hadis yang diriwayatkan sekumpulan rawi, sukar untuk diterima akal bahwa mereka akan sepakat membela pembohongan atau pemalsuan. Syarat-syaratnya. Yang pertama, diriwayatkan oleh sebilangan perawi. Yang kedua, terdapat sebilangan besar perawi pada semua peringkat sanad dan sukar untuk diterima akal. Yang ketiga, riwayat mereka bersandarkan pada fisik, seperti kata mereka, kami dengar atau kami lihat. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, mutawatir lafzi, berdasarkan lafaz dan makna. Yang kedua, mutawatir maknawi, berdasarkan makna walaupun lafaznya berbeda. Kemudian hadis ahad. Menurut bahasa mempunyai arti satu. Sedangkan hadis ahad menurut istilah adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mencapai derajat mutawatir atau diriwayatkan oleh satu orang. Hadis masyhur. Masyhur menurut bahasa adalah nampak atau terkenal. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tobaqoh atau tingkatan, dan belum mencapai batas mutawatir. Masyhur dibagi menjadi dua. Masyhur istilahi, hadis yang sudah terkenal di kalangan ulama hadis dan orang-orang umum. Kemudian masyhur ghairu istilahi, hadis yang terkenal di kalangan ulama ahli hadis saja. Kemudian hadis aziz, hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari dua orang pada tiap tingkatan perawinya. Kemudian hadis gharib, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi, baik pada salah satu tingkatan perawinya saja, seperti hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat. Gharib dibagi menjadi dua. Yang pertama, gharib mutlak, perkara yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada tingkat sahabat. Yang kedua, gharib nisbi, perkara yang mengasingkan ada sanad bagi mereka yang selepas tabi'in. Muqayyad siqah, hadis yang berkenan pada sifat dan kedobitan. Muqayyad al-balad, hadis yang berkenan dengan tempat perawi. Muqayyad ar-rawi,
hadis yang berkenan dengan periwayatan perawi tertentu. Kemudian ragam hadis berdasarkan kualitas matan dan sanad. Hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat dan tidak janggal. Syarat-syaratnya: rawinya bersifat adil, sempurna ingatan, sanadnya tidak putus, hadis itu tidak berilat dan tiada janggal. Hadis sahih dibagi menjadi dua. Hadis sahih li dzatihi, yaitu hadis yang memenuhi sifat-sifat. Penerimaan hadis pada tingkat tertinggi, atau dengan kata lain, memenuhi 5 kriteria di atas secara sempurna. Hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih secara sempurna, merupakan bentuk dari ketidaksempurnaan. Misalnya, suatu hadis diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun dobitnya tidak sempurna, sehingga digolongkan dalam hadis hasan. Namun karena didukung oleh hadis lain yang semakna dengan jalur sanad lain yang kualitasnya sama atau lebih baik, maka naik menjadi hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya kabur, serta memiliki lebih dari satu sanad. Syarat-syaratnya: riwayat atau sanad bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, diriwayatkan oleh rawi yang hafal, tetapi tingkat kehafalannya masih di bawah hadis sahih. Tidak bertentangan dengan hadis dengan rawi yang tingkat dipercayanya lebih tinggi atau Al-Quran. Tidak terdapat cacat. Hadis hasan dibagi menjadi dua. Hadis hasan li dzatihi adalah segala hadis yang telah memenuhi segala persyaratan hadis hasan secara utuh. Kemudian hadis hasan li ghairihi adalah hadis doif yang bukan dikarenakan perawinya pelupa, banyak salah dan orang fasik, yang mempunyai mutabi dan syahid. Yang ketiga, hadis doif, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis hasan dan hadis sahih. Kemudian sebab kedoifan hadis. Yang pertama, sebab terputusnya sanad, maka muncul hadis mursal, hadis yang gugur dari akhir sanadnya seorang perawi sesudah tabi'in. Hadis munqati, hadis yang tidak bersambung sanadnya dan keterputusan sanadnya bisa terjadi dari dan di mana saja. Hadis mudallas, hadis yang menyembunyikan cacatnya dalam sanad dan menampakkan akhirnya seperti baik. Hadis mu'allaq, hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi ataupun lebih secara berturut-turut. Kemudian hadis mudal, hadis gugur dari sanadnya 2 orang perawi atau lebih secara berturut-turut, baik di awal, tengah maupun di akhir. Yang kedua, sebab cacatnya rawi. Cacat terjadi dalam 2 hal. Cacat dalam keadalan, maka muncul hadis maudhu, hadis yang diada-adakan dan dibuat yang selanjutnya dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian hadis matruk, hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang tertuduh berdusta
dan hadis itu diketahui kecuali pada jalurnya saja. Yang ketiga, hadis majhul. Hadis yang di dalam sanadnya disebutkan seorang periwayat tetapi tidak ada yang mengambil riwayat dari bidang itu. Cacat dalam kedobitan, maka muncul hadis mungkar. Hadis yang menyendiri dalam periwayatannya, banyak kesalahan, banyak kelengahannya atau jelas kefasikannya. Kemudian hadis mu'allal, hadis yang terdapat padanya ilat yang merusak kesohihan hadis meskipun tidak terlihat cacatnya. Yang ketiga, hadis mudroj, hadis yang terdapat penambahan yang bukan berasal dari hadis tersebut. Yang keempat, hadis maqlub, mengganti suatu lafaz dengan lafaz yang lain pada sanad hadis atau matanya dengan cara mendahulukan atau mengkemudiankannya. Terus hadis mudhorib, hadis yang diriwayatkan dalam bentuk berbeda dan saling bertentangan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat ditarjih karena masing-masing bentuknya kuat. Hadis muharraf, hadis yang berbeda dengan hadis lain karena perubahan titik atau baris suatu kata, namun tulisannya tidak berubah. Kemudian hadis mushaf, hadis yang padanya terjadi perubahan pada lafaz atau makna aslinya, baik pada sanad maupun matan. Yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang maklub, namun bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih baik. Terima kasih. Sekian tugas dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.